Ya, tapi sebenarnya kalau dilihat dari angka kematian ya, ini menurut data yang saya lihat dari situs Databox, jumlah penderita DBD tahun 2016 sampai 2022 memang turun naik. Nah, sementara data dari Kemenkes, tahun 2016 angka kematian akibat DBD mencapai 1.598 orang, terus pada tahun 2017 menurun drastis di angka 493 orang. Kemudian tahun 2019 naik lagi ke 919 orang, terus kemudian tahun 2022 kemarin naik menjadi 1.183 orang. Nah, apakah karena ini yang menyebabkan menurut Bapak atau Kemenkes itu perlu untuk disebarkan nyamuk yang gitu banyak? Ada beberapa hal. Demam berdarah dengue itu adalah penyakit yang tidak semakin menurun, tetapi semakin meningkat dengan adanya pemanasan global. Kenapa begitu? Karena nyamuknya itu butuh tempat yang hangat untuk berkembang biak. Jadi ketika ada pemanasan global, luas habitatnya itu semakin meluas dan juga meninggi, karena kemudian di dataran tinggi yang tadinya dingin menjadi hangat, itu menjadi tempat yang bisa untuk hidup. Sekarang di seluruh kabupaten di Indonesia adalah kabupaten yang endemik untuk dengue. Itu satu. Itu yang kedua. Nah, yang kedua adalah dengue itu adalah penyakit yang punya season. Kenapa kemudian naik turun? Kenapa ada tadi 2016 itu tinggi angkanya, kemudian turun lagi? Karena memang ada seasonal pattern, ada pola 5 tahunan, di mana kemudian setiap 5 tahun umumnya itu akan meningkat dengan pesat, disertai dengan angka kematian yang tinggi. Ada juga pola yang fenomena yang namanya El Nino. El Nino karena hangat itu jadi meningkat, jadi seperti ini. Jadi memang yang saya rasa saya patut mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Budi Sadikin ketika rapat kerja dengan Komisi 9, bahwa selama 50 tahun kita melakukan pengendalian dengue, kita tidak pernah sama sekali berhasil mengendalikan. Angka naik terus, ya kan? Bahwa memang ada naik turun, iya, tetapi secara pola angkanya naik terus. Beliau kemudian mengatakan ada target dari WHO untuk bisa dikatakan terkendali adalah angka insidensi 10 per 100.000 penduduk. Dan itu belum pernah tercapai di Indonesia selama 50 tahun. Dan baru di Jogja setelah penelitian ini selama 3 tahun berturut-turut angka tersebut bisa dicapai. Jadi saya rasa kalau kita bicara tentang bicara hanya sekian ribu orang mati pada satu saat dan saat lain lebih rendah, bayangkan ketika nanti suhu itu akan naik 1 atau 2 derajat berapa tahun ke depan. Itu jumlah kasus dengue akan melonjak lebih tinggi dan angka kematian juga akan menjadi jauh lebih tinggi. Artinya menurut Bapak, apakah kita menunggu saat itu? Artinya menurut Bapak penanganan yang konvensional yang seperti dilakukan kemarin 3M lah, apa itu kurang efektif ya? Betul, karena kemudian bahwa 3M itu butuh beberapa syarat. Pertama bahwa semua orang harus melakukan 3M. Kalau hanya 1 rumah, 2 rumah melakukan 3M, yang lain tidak, ya percuma toh. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dalam skala yang luas. 1 kota misalnya. Jadi kalau kita harus melakukan 3M itu ya 1 kota terus-menerus, setiap minggu melakukan. Ya, memang harus masif. Dan sampai akhir masa. Sampai akhir masa. Nah, tentu saja itu prasyarat yang di atas kertas bisa dilakukan, tetapi secara operasional akan sangat sulit. Jadi teknologi ini itu bisa mendampingi strategi yang ada, yaitu PSN, untuk bisa menekan angka dengue. Karena PSN tetap penting. Mengapa? Karena nyamuk tidak hanya ada saja. Nyamuk itu ada beberapa macam, termasuk koleksi yang tadi disebutkan. Mungkin barangkali tugas pemerintah untuk mengedukasi masyarakat supaya menjadi satu kebiasaan untuk melakukan 3M, jadi sehingga mereka udah otomatis. Barangkali itu yang lebih efektif nggak daripada menyebarkan sesuatu nyamuk yang menjadi kontroversial, yang dianggap masih punya efek samping yang bakal bisa muncul lebih berbahaya gitu. 50 tahun tidak berhasil, Pak.
Tidak berhasil. Dengan 3M membuat untuk masyarakat bisa konsisten setiap minggu. Karena dan kita bisa lihat sebagian besar dari kasus dengue itu terkonsentrasi terutama di slum area. Nah, bagaimana misalnya kita bisa membuat masyarakat yang di daerah slum area yang memang sanitasinya ini karena kaitannya dengan sanitasi. Bagaimana mengelola sampah, bagaimana tidak ada genangan air, itu bisa melakukan itu setiap minggu. Itu kan relatif yang menjadi secara operasional dan secara logistik hampir tidak mungkin. Karena itu prasyaratnya harus seluruh kota setiap minggu sepanjang masa kalau mau berhasil.